maka siang hari meninggal dunia, insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada sore hari dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh penyesalan dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan, malam hari meninggal dunia, maka insya Allah Allah masukkan ke dalam surganya dengan kita bertekad dalam diri kita untuk tidak melakukan, untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dan kemaksiatan itu lagi. Timbul pertanyaan, kalau seandainya memang kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdirnya nanti kita berbuat dosa dan kemaksiatan lagi, maka bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Tobat lagi, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya takdirnya nanti kita juga berbuat dosa lagi, tobat lagi sampai kapan? Sampai kita merasa bosan terhadap dosa dan kemaksiatan itu lagi. Walaupun tadi bahwasanya syarat yang ketiga itu adalah bertekad untuk tidak melakukannya lagi, untuk tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Tapi kalau seandainya memang takdirnya nanti berbuat dosa, ya bertobat lagi sampai kemudian kita berhenti untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, nah ini menjadi kesempatan untuk kita semuanya untuk benar-benar bisa mendapatkan maghfirah ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai kemudian di bulan Ramadan ini kita masuk kepada bulan Ramadan tapi kita tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya kita termasuk orang yang celaka, orang yang rugi, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bu'ada liman adraka Ramadan walam yughfarlah, jauh daripada rahmat Allah, celaka siapa liman adraka Ramadan, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, walam yughfarlah, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita merasa bahwa Ramadan ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita, maka tentu kita akan benar-benar memaksimalkan untuk bisa mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita merasa bahwa Ramadan ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan qanaatul qalbi, qanaah di dalam diri kita, merasa cukup dengan apa yang sekiranya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti pada akhirnya ketika timbul rasa qanaah di dalam diri kita, maka nanti kita akan merasakan ridho dari setiap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, maka kita akan ridho, kita akan menerima setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza haballahu qauman ibtalahu, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya terlebih dahulu. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho, maka Allah pun ridho kepadanya. Waman sakhita falahu sukhtu, barang siapa yang murka terhadap ketetapan Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Kalau seandainya kita ridho terhadap ketetapan Allah, sekalipun Allah memberikan ujian kepada kita, maka insya Allah itu juga adalah salah satu di antara jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya dalam diri kita sudah timbul rasa qanaah, maka tentu kita akan merasa ikhlas dari setiap apa yang sekiranya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya di dalam diri kita sudah muncul rasa qanaah, maka juga akan senantiasa bersyukur terhadap setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu bahwasanya syukur itu adalah kita merasa yakin bahwasanya apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasakan, semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya memang sudah timbul rasa syukur, maka insya Allah setiap karunia yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi jalan untuk kita melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita tasarrufkan, bisa kita jalankan, bisa kita gunakan untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hal
hanya karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya ingin mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hal ini mengingatkan kepada kita semuanya, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niatnya. Maka terkait puasa ini pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan imanan, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ihtisaban, dan hanya ingin mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam hari di bulan Ramadan. Bapak Ibu, Rasulullah tidak menggunakan kalimat man shola ramadhana, tapi Rasulullah menggunakan kalimat man qoma ramadhana. Barang siapa yang menghidupkan malam hari di bulan Ramadan imanan, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ihtisaban, dan hanya ingin mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, zikirnya, sedekahnya, tilawahnya, kebaikannya hanya semata-mata karena Allah, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya niat ini yang bisa membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Karena amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak semuanya bisa menjadi jalan amal soleh di hadapan Allah. Tidak semuanya bisa menjadi jalan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya bisa menghantarkan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, kecuali semuanya itu diniatkan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, agar amal ibadah di bulan Ramadan ini senantiasa terus berkualitas, maka selain daripada niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah harus disertai dengan ilmunya. Karena amal ibadah yang tidak disertai dengan ilmunya, sebagaimana Syekh Ruslan dalam kitab Zubat menyampaikan, mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Imam Syafi'i menyampaikan, wallahi hayatul fata bil ilmi wa tuqwa. Demi Allah, kebahagiaan seorang pemuda dan pemudi itu adalah bil ilmi wa tuqwa, dengan ilmu dan dengan takwa. Artinya bahwa tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang bertakwa kalau seandainya kita tidak menyertainya dengan ilmunya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan juga kepada kita semuanya, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan haja saja. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, untuk kita bisa benar-benar memaksimalkan setiap waktu, setiap saat di bulan Ramadan ini, untuk bisa melaksanakan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan ini, maka kita gunakan semaksimal mungkin untuk betul-betul juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan ibadah yang kita lakukan, dengan tobat yang kita lakukan, bisa berpeluang kita bisa mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menghantarkan kita semuanya